Assalamualaikum sahabat tambang. Steering system pada CAT 777D dikontrol secara hidrolik. Dan di dalam komponen hidrolik system di steering system, salah satunya adalah steering pump. Steering pump yang digunakan pada CAT 777D adalah jenis Variable Displacement Piston Pump. Pada video cara mudah membaca simbol hidrolik, sudah dijelaskan jenis-jenis pompa beserta dengan simbolnya. Bagi yang belum menonton video cara mudah membaca simbol hidrolik, silakan tonton videonya melalui link di atas. Steering pump digerakkan langsung oleh engine melalui pump drive. Kalau kita perhatikan gambar steering pump tersebut, ada 4 buah hose yang terpasang pada steering pump. Yang pertama adalah inlet hose. Inlet hose terhubung ke steering tank, sehingga oli dari steering tank bisa mengalir ke steering pump. Kemudian ada outlet hose. Outlet hose ini digunakan untuk menghubungkan oli dari pompa yang menuju ke steering control valve. Kemudian ada gas drain hose. Gas drain hose ini nanti dihubungkan ke steering gas drain filter dan kemudian dihubungkan lagi ke steering tank. Jadi di dalam hose ini oli yang digunakan untuk melumasi steering pump akan return, kemudian disaring dulu oleh gas drain filter, selanjutnya akan return ke dalam steering tank. Yang terakhir adalah signal hose. Di dalam signal hose ini berisikan signal pressure dari HMU menuju ke flow kompensator. Pada steering pump terdapat juga high pressure cutout valve. High pressure cutout valve ini digunakan untuk membatasi pressure maksimum pada saat upstroke atau pada saat maksimum flow. Kemudian dilengkapi juga dengan flow kompensator valve. Flow kompensator valve digunakan untuk membatasi pressure maksimum pada saat low pressure standby atau pada saat posisi pompa sedang destroke. Kalau kita disassembly steering pump, maka akan terlihat komponen-komponen di dalam steering pump. Yang pertama ada head, kemudian ada housing, dan yang ketiga ada shaft. Yang nomor 4 adalah piston, kemudian nomor 5 adalah port plate, dan nomor 6 adalah barrel, dan yang terakhir nomor 7 adalah source plate. Sekarang kita lihat perbedaan antara fixed displacement piston pump dengan variable displacement piston pump. Yang membedakan antara fixed dengan variable displacement piston pump adalah pada source plate. Source plate pada fixed displacement piston pump tidak ikut bergerak dan biasanya sudah membentuk sudut tertentu, sehingga langkah dari piston akan selalu sama. Sedangkan pada variable displacement piston pump, source plate bisa bergerak membentuk sudut tertentu atau bahkan bisa bergerak hampir menjadi tegak lurus, sehingga langkah piston bisa bervariasi. Untuk simbolnya, fixed displacement piston pump, simbolnya adalah lingkaran dilengkapi dengan segitiga energi berwarna hitam. Sedangkan pada variable displacement piston pump, simbolnya adalah lingkaran dilengkapi dengan segitiga energi dan dilengkapi juga dengan tanda panah melintang. Oke, sekarang kita lihat cara kerja dari steering pump. Untuk lebih mudah memahami cara kerja steering pump, kita harus melihat kuncinya dulu. Kuncinya adalah load sensing pressure dari hand metering unit atau dari HMU. Load sensing pressure inilah yang akan mempengaruhi upstroke dan destroke-nya steering pump. Yang dimaksud dengan upstroke adalah pergerakan dari source plate menuju ke sudut maksimum, sedangkan yang dimaksud dengan destroke adalah pergerakan dari source plate menuju ke sudut minimum. Ketika pompa sedang upstroke, maka pompa akan menghasilkan flow maksimum, sedangkan ketika pompa sedang destroke, maka pompa akan menghasilkan flow minimum. Oke, sekarang kita lihat cara kerja pompa pada saat posisi destroke. Kapan pompa akan bekerja pada saat posisi destroke? Yaitu pada saat truk sedang berjalan lurus. Ketika truk sedang berjalan lurus, tidak diperlukan flow yang tinggi dari pompa. Dan signal pressure dari HMU itu sangat kecil sekali, bisa dikatakan nilainya adalah 0 PSI. Karena nilai load sensing pressure kecil sekali, maka load sensing controller hanya ditahan oleh
spring. Akibatnya, oli yang dari pompa akan terbuka menuju ke aktuator piston, dan oli yang dari pompa terhubung juga ke swast plate piston. Akan tetapi, karena luas area dari aktuator piston lebih besar dibandingkan dengan swast plate piston, maka tekanan di dalam aktuator piston akan lebih tinggi, sehingga mampu mendorong swast plate ke posisi death-stroke. Karena pompa sedang death-stroke, maka aliran yang dihasilkan menjadi minimum. Tetapi walaupun aliran pompa yang dihasilkan itu minimum, masih cukup untuk pelumasan di dalam komponen steering system. Oli yang return dari pelumasan akan kembali menuju ke steering tank, sebelumnya melewati ke gas drain filter untuk disaring terlebih dahulu. Setting dari low pressure standby adalah 300 sampai 430 PSI. Oke, sekarang kita lihat cara kerja pompa pada saat posisi upstroke. Ketika truk sedang berbelok, diperlukan flow dan tekanan yang cukup tinggi di dalam sistem. Load sensing pressure dari HMU sudah cukup tinggi dan menekan load sensing controller bersama-sama dengan spring. Akibatnya, flow dari pompa yang akan menuju ke aktuator piston akan diblok oleh load sensing controller. Sedangkan oli dari pompa masih mengalir ke swast plate piston. Akibatnya, swast plate piston mendorong swast plate ke posisi upstroke. Pada posisi upstroke ini, langkah piston menjadi lebih panjang, sehingga flow yang dihasilkan oleh pompa menjadi maksimum. Untuk membatasi pressure maksimum pada saat posisi upstroke, digunakan high pressure cut-off valve. Ketika tekanan di dalam sistem melebihi tekanan spring pada high pressure cut-off valve, maka high pressure cut-off valve akan terbuka, sehingga akan membuat oli akan menuju ke aktuator piston dan mendorong aktuator piston menekan swast plate ke posisi death-stroke. Nilai setting maksimum pressure pada saat upstroke adalah 3400 PSI. Oke sobat tambang, itulah video cara kerja steering pump pada Cat 777D. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.